Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa sejenak untuk mengawali pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya saya akan cek kehadiran. Bagi siapa nanti yang saya panggil, silakan acungkan tangan ya. Yang pertama, Agil Audi ada? Hadir, baik. Selanjutnya Ratna Ayu hadir, baik. Mungkin ada yang tidak masuk? Aurel sama Mahir. Kenapa, sakit? Ya, baik. Kita doakan kedua teman kita itu semoga senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali. Meskipun setelah olahraga, saya berharap kalian tetap semangat. Ketika nanti kalian akan saya tanya bagaimana kabarnya hari ini, nanti silakan dijawab alhamdulillah, luar biasa, yes, begitu ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, yes. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu materi yang sangat penting. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian. Ya, pada materi sebelumnya kita mempelajari materi tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, ada perintahnya melalui sujud syukur, sujud sawi sama sujud tilawah. Kira-kira ada yang masih ingat materi sebelumnya? Oke, silakan. Sujud syukur ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Lalu sujud sahwi merupakan sujud ketika lupa atau ragu dalam salat. Dan sujud tiwalah ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baiknya ketika salat maupun di luar salat. Bapak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Ratna. Baik, itu luar biasa ya. Berarti di pertemuan sebelumnya itu Mbak Ratna memperhatikan dengan serius sehingga apa yang dipelajari kemarin sampai hari ini masih tetap ingat. Luar biasa sekali. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab tentang rukhsah di dalam sholat. Namun sebelum kita lanjutkan ke sana, ini silakan dikerjakan ya tes diagnostik awal atau tes kemampuan awal kalian. Ya, linknya sudah saya share di grup. Ya, itu silakan dibuka, kemudian jangan lupa pastikan email kalian aktif karena ini masuk ke Google Form. Silakan, saya kasih waktu. Baik, saya kira sudah cukup. Sebelum masuk kepada materi, Bapak punya pertanyaan nih yang perlu kalian ketahui atau yang perlu kalian jawab jika kalian sudah mengetahui sebelumnya. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang rukhsah? Mungkin ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Mbak Selfie. Rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Oke, terima kasih Mbak Selfie atas jawaban mengenai tentang rukhsah. Tangan untuk Mbak Ratna. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya tujuan pada pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu memahami ketentuan rukhsah dalam sholat dengan benar. Meskipun rukhsah di dalam ibadah itu banyak, tetapi pada kesempatan kali ini hanya fokus di dalam sholat. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah video yang kalian nanti bisa menanggapi atau bisa mempertanyakan dari video yang ada di sini. Baik, silakan disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Islami persembahan dari channel Lim Production. Kali ini kita akan membahas tentang sholatul ajiz atau sholatnya orang yang tidak mampu berdiri. Pada dasarnya sholat fardu itu harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang tidak mampu sholat dengan cara berdiri?
Ada beberapa tingkatan atau level sholatnya orang yang tidak mampu berdiri. Apabila dia kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri, maka dia diperbolehkan untuk berdiri menggunakan alat bantu seperti tongkat atau berdiri dengan berpegang kepada lututnya. Jika seseorang benar-benar tidak mampu sholat dengan cara berdiri, maka dia diperbolehkan untuk sholat sambil duduk dengan cara apapun. Tetapi yang lebih utama adalah dengan cara duduk iftirosh, kemudian duduk tarabuk, duduk tawarruk, duduk tamdik, bahkan dia juga diperbolehkan sholat sambil duduk di atas kursi. Baik, untuk sholat dengan keadaan sakit saya kira sudah cukup. Untuk berikutnya saya akan tampilkan yaitu video sholat bagi musafir atau orang yang sedang bepergian ya. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam tutorial Islami persembahan dari Lim Production. Di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana tata cara sholat qashar dan juga sholat jamaah. Untuk lebih mudahnya, kami akan menjelaskan sholat qashar terlebih dahulu. Secara sederhana, mengqashar sholat adalah meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sedangkan jamak adalah mengumpulkan 2 sholat pada satu waktu. Kita mulai dengan pembahasan mengqashar sholat. Seseorang diperbolehkan mengqashar sholat pada rakaat-rakaat yang jumlahnya ada 4, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Untuk selainnya, sholat subuh dan juga sholat maghrib tidak diperkenankan dikarenakan jumlah rakaatnya yang hanya 2 dan juga 3. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi seorang musafir sebelum melaksanakan qashar. Adapun syarat yang pertama, perjalanannya bertujuan selain maksiat. Semisal bepergian menunaikan ibadah haji atau berziarah atau melaksanakan perdagangan. Baik, saya kira untuk video tentang rukhsah dalam keadaan musafir juga sudah cukup. Baik, untuk selanjutnya nanti akan Bapak buat kelompok ya, kelompokan yang kalian tugasnya nanti berdiskusi sesuai dengan kelompokmu apa yang didiskusikan dari video tadi ya, video tadi isinya tentang apa saja. Nanti Bapak akan memberikan sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik sebagai apa namanya langkah-langkah kalian ketika nanti berdiskusi. Baik, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Selanjutnya akan saya bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Nah, ini sudah sampai mana ya pekerjaan diskusinya? Oke, ini tinggal menulis ayat Al-Quran. Oke, silakan dilanjutkan. Ada kesulitan? Tidak ya? Aman ya? Baik, aman. Baik, untuk kelompok sini apa ada kesulitan? Tidak, Pak. Tidak, sudah lancar ya? Iya. Template-nya tadi sudah dipilih? Sudah. Oke, sudah. Berarti tinggal menyalin di template-nya Canva ya. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil dari project infografis kalian. Nanti silakan kelompok yang lain bisa menanggapi. Baik, saya tawarkan mungkin kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil infografisnya? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan infografis yang telah kami buat. Baik, silakan. Apa yang dimaksud dengan rukhsah? Secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Sebutkan jenis-jenis rukhsah dalam sholat. Sholat bagi orang yang sakit, duduk, tidur, miring, tidur telentang, isyarat. Baik, sudah. Mungkin ada yang mau menanggapi dari hasil presentasinya kelompok 2? Oke, silakan. Untuk kelompok 1, tanggapannya bagaimana? Tanggapan saya adalah sudah bagus dan sudah lengkap sesuai tugas yang diberikan. Oke, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk Mas Amikul sama Mas Evan. Untuk selanjutnya adalah kita mengevaluasi, merefleksikan apa yang telah kita perbuat hari ini. Jadi secara umum saya lihat tadi berkeliling
semuanya sudah bisa menjawab lembar LKPD yang telah saya berikan. Ya, meskipun tadi ada beberapa anak atau kelompok yang agak bingung menentukan template yang ada di aplikasi Canva, karena di aplikasi Canva disediakan banyak sekali template yang kemudian cukup sulit ya menentukan mana yang terbaik menurut kelompok kalian. Baik, selanjutnya mungkin catatan atau tambahan dari saya mengenai presentasi kelompok 2 ya tadi, itu sudah bagus, akan tetapi perlu diasah lagi bagaimana cara berbicara di depan umum supaya lebih percaya diri. Baik, itu tadi kegiatan presentasi dan juga evaluasi. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya kesimpulan ya atas pelajaran hari ini, apa yang telah kalian lakukan pada hari ini. Silakan yang ingin menjawab. Oke, kelompok sini silakan. Kesimpulannya apa? Kesimpulan atas materi hari ini adalah kita mempelajari tentang rukhsah dalam sholat, yang berarti kita tetap wajib melakukan sholat meskipun dalam keadaan sakit maupun musyafir. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan dari kelompok 3. Saya hanya mengulangi ya jawaban dari kelompok 3, bahwasanya hari ini kita telah mempelajari bab yang sangat penting, yaitu tentang rukhsah di dalam sholat. Ya, dalam hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang Islam tidak boleh meninggalkan sholat meskipun dalam keadaan yang tidak normal, artinya mungkin sakit atau dalam bepergian. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lakukan refleksi. Oke. Setelah mempelajari materi ini, kegiatan mana yang paling kalian senangi ketika berdiskusi? Kenapa kok kalian senangi? Karena menarik ya, bisa saling bertukar pendapat, tukar pikiran. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, Bapak punya sebuah tes yang perlu kalian kerjakan. Silakan disiapkan HP-nya. Ini tesnya menyenangkan ya, ini karena game. Nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Silakan dibuka. Linknya sudah saya share di grup. Silakan dibuka. Baik, yang munculnya nanti akan seperti ini ya. Silakan dicari kata-katanya di bagian kotak ini. Kemudian clue-nya ada di samping. Baik, saya kira sudah cukup ya. Jadi anak-anak, hari ini kita telah mempelajari bersama materi tentang rukhsah di dalam sholat, yang itu sangat penting kita pelajari karena pada dasarnya kita sebagai umat Islam tidak boleh meninggalkan kewajiban sholat. Ya, harus kita lakukan meskipun dalam keadaan sakit. Baik anak-anak, untuk pertemuan berikutnya tolong disiapkan lebih matang lagi, karena di pertemuan berikutnya kita akan memperdalam materi tentang tata cara sholat dalam keadaan duduk maupun dalam sholat jamak dan qashar, yang bakal kita praktekkan di pertemuan berikutnya. Untuk selanjutnya dimohon untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dan ridho Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.